Bismillahirrahmanirrahim. Nah, beliau sebagaimana kita ketahui itu adalah orang Arab. Jadi bukan orang Jawa, bukan orang Banjar, bukan orang Nusantara. Jadi beliau ini orang Arab. Sehingga jangan sampai kita itu benci kepada orang Arab. Karena kalau benci kepada orang Arab, salah satu orang Arab itu adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang Arab sendiri itu ada yang sudah hilang, bangsanya sudah musnah, itu Arab al-Ba'idah. Kayak kaum Samud, kaum Ad, itu bangsa Arab yang sudah lenyap, gak ada lagi sisanya, Allah hancurkan. Kemudian ada Arab yang tersisa, itu adalah ada Arab Aribah, yakni suku-suku asli, itu sampai pada generasinya Sam bin Nuh, tinggal di Yaman dan Hadramaut. Kemudian ada Arab al-Musta'ribah, ini sampai Arab pendatang ya, ini bubuhannya Adnan ya, zuriat kakek buyutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bermukim sekarang di Hijaz, di Najd dan seterusnya. Nisbahnya yang asal muasalnya dari Adnan, keturunan Ismail alaihissalam, ya, putranya Ibrahim. Dan dari sinilah Rasulullah itu berasal, ya, dari bangsa ini. Nah, ini daerahnya, di mana posisinya Rasulullah lahir di sini, daerah sini, di Makkah. Kalau Abrohah di mana? Abrohah yang mau menghancur Ka'bah itu di sini, daerah Yaman. Indonesia di mana? Ke sana lagi. Dari Yaman sini dia mau nyaingi Ka'bah, ya, tapi nggak ada yang memuliakannya, bikin gereja yang besar sekali Abrohah ini. Cuma nggak seramai di Baitullah. Akhirnya Abrohah ini merasa iri dan akhirnya ingin menghancurkan Baitullah. Ngirim pasukan bergajah ke sini dari Yaman ke Makkah. Yang akhirnya turun surah Al-Fil. Nah, pada saat itulah Rasulullah itu lahir, ya, pada tahun gajah itu. Tahun ketika Ka'bah mau diruntuhkan pasukannya Abrohah. Nasab beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai ke Adnan, yang tadi kita lihat di sini. Nah, dari Arab al-Musta'ribah. Nah, dari Rasulullah, putra Abdullah, anaknya Abdul Muttalib, anaknya Hashim, Abdul Manaf, Qusay, Kilab, ya, sampai Adnan. Ini riwayat yang sahih. Kalau belajar maulid nanti ada ini, baca syair maulid ada. Nah, dari Adnan ini ke Nabi Ismail itu masih panjang. Ada sekitar 40 generasi. 40 orang lagi di atas Adnan. Nah, tapi di situ wilayahnya ikhtilaf, artinya beda pendapat riwayatnya itu. Kemudian beliau ini lahir sebagaimana kita ketahui hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Ini dalam riwayat yang masyhur ya. Sehingga kalau Senin kita disunahkan puasa sebagai bentuk syukur juga. Pada hari itu Rasulullah dilahirkan. Beliau sendiri juga berpuasa. 20 April 571 Masehi. Beliau lahirnya. Jadi hampir 600 tahun setelah Nabi Isa wafat. Kemudian lahir beliau dalam keadaan yatim. Tahu yatim ya? Yatim itu tidak ada bapaknya lagi, sudah meninggal.
itu yatim. Tapi masih usia anak-anak kalau disebut anak yatim. Kalau sudah dewasa nggak disebut lagi anak yatim. Saat Nabi di kandungan itu 6 bulan, itu ayah beliau yakni Abdullah itu wafat. Kemudian memasuki usia 6 tahun, ibunya juga wafat. Bayangkan tuh 6 tahun itu masih anak mungkin baru mau masuk SD, kecil. Sudah nggak tahu ibu, nggak tahu bapak. Sehingga kalian yang masih ada bapak, ada ibu, disyukuri betul. Nggak usah usia 6 tahun sekarang aja kalau bapak ibu meninggal. Bayangkan apa yang kalian rasakan. Dan beliau ini anak satu-satunya ya. Nggak ada saudara. Kalau kalian mungkin ditinggal mati orang tua, masih ada kakak atau adik. Ini nggak ada saudaranya. Karena itu syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Allah kasih keluarga, taati orang tua. Karena kalau kita tidak mau taat, kalau Allah cabut nyawanya gimana? Ini penting kita syukuri. Rasulullah 6 tahun nggak tahu dia, bapak ibunya sudah nggak ada. Beliau diasuh oleh kakeknya, yakni Abdul Muttalib. Waktu kecil itu yang menyusui Halimah As-Sa'diyah. Biasa bangsawan, orang-orang terpandang, mereka menyusukan anaknya memang ke kabilah-kabilah di pedesaan. Itu adat mereka. Diasuh kakek beliau, Abdul Muttalib ini orang terpandang di dalam masyarakat Arab. Kemudian saat Nabi 8 tahun, jadi 2 tahun diasuh kakek beliau wafat. Jadi banyak yang dicintai, Allah panggil, kemudian diasuh oleh paman beliau yakni Abu Thalib. Paman beliau itu ada namanya Abu Thalib, ada yang namanya Abbas, ada juga yang namanya Abdul Uzza. Abdul Uzza itu yang Abu Lahab itu. Ada yang namanya Hamzah. Itu saudara-saudaranya Abu Thalib. Nah, yang mengasuh beliau ini adalah Abu Thalib. Dan Abu Thalib ini juga orang terpandang, orang walaupun nggak banyak harta tapi dihormati oleh masyarakat. Jadi inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lahir dari keluarga yang bagus, diasuh oleh orang-orang yang bagus. Kemudian usia 12 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mulai diajari untuk berdagang. Nah, ini pelajaran juga bagi kita. Kalau dalam Islam itu nanti kalau sudah balik usia 15 tahun lah kalau laki-laki itu harusnya sudah bisa ngurus sendiri, diri sendiri itu. Jangan lagi bergantung kepada orang tua. Kecuali memang orang tua menyuruh kita sekolah aja nggak usah bekerja. Tapi kalau enggak, harus ada ini keterampilan untuk bisa hidup sendiri, cari duit sendiri. Harusnya begitu. Rasulullah menginjak usia balik sudah diajak berdagang oleh paman beliau yakni Abu Thalib. Pergi ke Syam ya, dari Makkah membawa barang dagangan, pulang lagi ke Makkah membawa barang dagangan lagi. Itu bagus ya. Jadi kalau kalian masih belum bekerja karena memang fokusnya belajar, maka bagus-bagus belajar. Syukuri orang tua membiayai. Tapi siapkan diri, siapkan. Minimal itu harus mandiri lah. Kalau makan, masak nanti misalnya ya, untuk cuci baju dan sebagainya, jangan lagi orang tua. Jangan lagi orang tua. Harus sudah bisa sendiri. Kalau bekerja cari duit belum, ya sudah dimaklumi karena kalian masih sekolah. Ini penting.
Nabi kita ini 12 tahun ini kan masih usia SD ya, SD hampir lulus, sudah diajari bekerja. Nah, waktu dibawa oleh paman beliau ke daerah Syria sampai di kota Basrah, itu dalam riwayat Abu Thalib itu bertemu dengan pendeta yang terkenal waktu itu, yakni Buhairah. Buhairah ini pendeta terkenal, agamanya Nasrani, yang paling dekat dengan Islam karena apa, jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu kan langsung ya, langsung. Dalam artian nggak ada nabi lain setelah Nabi Isa dan sebelum Nabi Muhammad. Jadi pendeta Nasrani dan tahu ciri-ciri nabi yang akan datang itu. Kalau di dalam Al-Qur'an itu wala tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Para ahlul kitab itu enggak berbeda pendapat tentang adanya nabi akhir zaman itu. Mereka yakin, percaya. Tapi begitu jelas ada nabi, mereka baru berbeda pendapat. Dalam ayat yang lain dikatakan mereka itu mengenal ciri-ciri Rasulullah itu seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sehingga Buhairah ini tahu melihat Nabi Muhammad. Jadi kata pendeta ini, aku mengenali anak muda ini sebagai sosok yang kelak akan dinobatkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Kan kalau lagi berjalan awan ikut menaungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi gak ada kepanasan. Kemudian ciri-ciri yang lain, ini kata pendeta itu. Kemudian Abu Thalib disuruh oleh pendeta ini untuk sudah pulang aja ke Mekah, lindungi anak muda ini dari orang-orang Yahudi. Jadi lebih baik sudah pulang. Ini kata pendeta itu. Setelah dewasa, usia sekitar 25 tahun, oleh Abu Thalib, Nabi Muhammad ini dinikahkan dengan Khadijah. Usianya berapa Siti Khadijah saat menikah dengan Nabi? Riwayat yang masyhur itu menyebutkan sekitar 40 tahun. Cuma ada juga yang riwayat lain mengatakan 28 atau 25 tahun. Itu beda-beda pendapat ya. Tapi kalau ulangan nanti ditanya 40 tahun ya. Dikaruniai 6 orang anak dari Siti Khadijah. Yang pertama Qasim, kemudian ini yang kunyah beliau Abul Qasim. Qasim ini putra pertama beliau. Kemudian Thahir atau Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Umi Kulsum dan Fatimah. Nah, anak yang ketujuh sebetulnya ada, cuma bukan dari Khadijah, yakni dari Mariatul Qibtiyah. Namanya Ibrahim. Di 7 putra putri Rasulullah yang laki-laki semuanya sudah wafat waktu kecil. Jadi tinggal yang perempuan.